Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami, Engkau menyertai kami, menolong kami, Engkau memberkati kami semua. Dari pertama sampai selesai, Engkau hadir di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Teman-teman, kita bangkitkan diri, kita menaikkan pujian Bang. Yo. Bye.
karena Tuhan Yesus bahkan menyatu. Yesus padaku, berlimpah menghasilkan bantuan. Yesus Tuhan yang melakukannya. Oke teman-teman, kita mau naikkan pujian ini dengan menggunakan gerakan ya. Semuanya berdiri, yo. Nanti teman-teman kita mau bermain. Cara bermainnya gimana? Nanti cara bermainnya adalah nanti koin ini akan ditaruh di kaki kalian, di telapak kaki yang bagian atasnya. Terus nanti kalau kakak bilang hitungan 1 sampai 3, 1, 2, 3, mulai. Jadi siapa yang bertahan sampai 10 detik itulah dia pemenangnya. Gampang ya? Gampang, oke? Kita mau bermain. Oke, sekarang masuk. Oke, ya, kita lihat. Mana? Oke, siap ya? Koinnya? Siap? Tunjukin koinnya? Oke, siap ya? Oke, silakan kakinya ditaruh. Bukan koinnya yang ditaruh, kakinya yang ditaruh ya. Oke, koinnya ya. Oke, siap? Siapa yang paling lama bertahan? Di sini ada Kak Leni, tepuk tangan untuk Kak Leni. Di sini ada Kak Abiko, tepuk tangan untuk Kak Abiko. Di sini ada Kak Eboy, tepuk tangan untuk Eboy. Dan di sini ada Kak Fatima. Oke ya, siap ya. Kita lihat siapakah dari kakak-kakak ini yang bertahan paling lama. Dan juga kalian juga siapa yang paling lama bertahan di rumah ya. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa, mereka sungguh-sungguh hebat. Mereka sungguh tahan lama. Oke, itu baru contoh. Sekarang ditambah jadi 20 detik ya. Oke, siap. Siap ya? Wah, hebat-hebat ya. Siap. 1, 2. Yang di rumah udah siap ya? Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
toh, mantap toh, kenyang. Aku kok baby, kerjaku masak, makanan bergizi, enak dan sehat, enak toh, mantap toh, kenyang. Jadi kalau teman-teman semua mau dapat hadiah, Ya. teman-teman harus menjawab pertanyaan dari Koki. Pasti pertanyaannya seputar tentang memasak. Pasti dong. Oke. Koki. Banyak. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan pertama. Ya. Oke. Oh. Teman-teman harus menyebutkan nama dan biasa benda ini dipakai untuk apa di dapur gitu. Jadi nama alat ini ya? Nama dan biasa digunakan untuk apa? Oke. Oh iya, oke, siap. Oke. Oke. Di cara jawabnya gimana? Cara jawabnya teman-teman jawab di kolom komentar di video ini. Oke, sip, mantap. Itu yang pertama ya? Yang pertama. Yang pertama ya. Oke, Yang kalian kedua. tebak itu alat apa? Yang kedua. Tada. Sama juga teman-teman harus sebutkan nama dan biasa ini digunakan untuk apa di dapur. Oke. Gitu. Coba deh. Ini untuk telepon ya? Bukan? Oke. Ya. Oke. Jadi dua pertanyaannya. Iya. Oke, Dua siap. pertanyaan. Teman-teman jawabnya harus benar dua-duanya. Oke. Kalau udah dua-duanya nanti akan Nanti namanya akan masuk di kocok-kocok. Oke. Terima kasih. Sekarang Goki mau ngapain lagi? Sekarang kita mau pulang, tapi sebelum Koki pulang, semuanya bangkit berdiri kita bahas passwordnya. Oke. Nah. Aku Koki baby, kerjaku masak, makanan bergizi, enak dan sehat, enak loh, mantap loh, kenyang.
sampai kami mendengar firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami semua, menolong kami semua sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Teman-teman, mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Sekali lagi ya bersama-sama ya dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Oke, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah teman-teman, ada orang yang begitu senang. Kenapa? Dia belum pernah mengalami hal ini. Wah, dia senang sampai lompat-lompat. Wah, puji Tuhan, haleluya. Soalnya aku belum pernah merasakan hal ini. Apa itu teman-teman? Ternyata dia bisa berjalan. Wow, luar biasa. Nah teman-teman, suatu ketika teman-teman, ini pada waktu sembahyang, kira-kira pukul 3 ya, 3 sore atau 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah karena mereka mau sembahyang atau beribadah. Nah teman-teman, waktu mereka sampai di sana, ternyata ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, ditaruh di mana? Di gerbang bait Allah, dan dia harus diusung. Kenapa? Karena tidak bisa berjalan, lumpuh sejak kecil. Nah, tiap-tiap hari teman-teman, orang ini diletakkan di mana? Diletakkan di gerbang bait Allah. Nama gerbang itu adalah gerbang indah. Nah, diletakkan di situ apa? Untuk meminta sedekah. Nah, waktu ada orang lewat datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk sembahyang, dia meminta sedekah. Bapak, berikanlah aku uang atau benda yang lain. Nah, di situ diletakkan, setiap hari diletakkan di situ untuk apa? Meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Nah teman-teman, suatu ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Kemudian orang lumpuh ini menatap Petrus dan Yohanes. Kemudian dia menatap, lalu meminta sedekah daripada mereka lewat Petrus dan Yohanes. Minta uang, minta sedekah. Kemudian Petrus menatap dia dan berkata, lihatlah kepada kami. Kemudian dia melihat dan menatap siapa? Menatap Petrus dan Yohanes. Setelah dia menatap, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes itu akan memberikan sesuatu kepada orang lumpuh tersebut. Tetapi teman-teman, setelah dia melihat menatap Petrus dan Yohanes, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kemudian dia melihat. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan
kuberikan kepadamu. Wah, apa yang dikatakan oleh Petrus tadi? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Kemudian Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes siapa? Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, setelah berkata seperti itu teman-teman, kemudian Petrus memegang tangan kanannya. Memegang tangan kanannya, kemudian dia mengangkat. Seketika itu teman-teman, mata kakinya menjadi kuat. Lalu apa? Dia langsung melompat dan berdiri. Wow, ternyata dia teman-teman langsung kuat kakinya dan bisa berjalan. Kemudian dia berjalan kian kemari. Ya putar ternyata sambil dia masuk kemana? Ke bait Allah mengikuti Petrus dan Yohanes. Wah, puji Tuhan. Wah, ini aku belum pernah rasakan ini. Puji Tuhan, haleluya. Aku sudah bisa jalan. Saking senangnya teman-teman. Coba bayangkan teman-teman, dari sejak lahir dia tidak bisa berjalan. Kemudian setelah Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan Petrus memegang tangannya. Seketika itu kakinya menjadi kuat dan dia bisa berjalan. Dan dia berjalan kian kemari dan dia memuji Tuhan dan sangat senang. Kenapa? Karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan orang-orang di sekitar situ, orang-orang yang pernah mengenal dia, wah, dia berjalan kian kemari sambil memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Wah, senang. Wah, dia berjalan kian kemari sambil memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Orang bilang, bukankah dia itu setiap hari diletakkan di gerbang bait Allah? Apa yang terjadi dengan orang itu? Tanyakan teman-teman. Orang ini sudah bisa berjalan. Wow, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan orang yang melihat, orang yang mengenal orang lumpuh ini, yang setiap hari diletakkan di gerbang bait Allah, orang melihat dia menjadi takjub dan sangat takjub dan heran mereka melihat orang ini bisa berjalan. Yang menyembuhkannya siapa teman-teman? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah teman-teman, ingat, Tuhan Yesus pakai siapa? Untuk menjadi saluran berkat, saluran mujizat buat si orang lumpuh yang orang lumpuh sejak lahir ini, Petrus dan Yohanes. Tentulah mereka punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Petrus dan Yohanes menjadi saluran mujizat, saluran kesembuhan bagi orang yang lumpuh ini. Nah teman-teman, hari ini juga kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yesus tidak pernah berubah. Dan ingat, Yesus mau pakai kita juga untuk menjadi saluran mujizat juga buat orang lain, saluran berkat buat orang lain. Pertama, supaya kita bisa menjadi saluran mujizat, saluran berkat buat orang lain, kita harus percaya, harus beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita menjadi saluran mujizat, saluran berkat bagi orang lain. Sama seperti Petrus dan Yohanes tadi, menjadi saluran mujizat buat orang yang
lumpuh sejak lahir. Nah, teman-teman sekalian, kita harus percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mau pakai kita untuk menjadi saluran mujizat buat orang lain, saluran berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Karena aku masih kecil, aku nggak bisa teman-teman. Kamu bisa berdoa kan? Bisa berdoa buat orang lain. Bisa berdoa untuk teman-teman kalau ada yang sakit. Bisa berdoa untuk teman-teman yang mengalami kesusahan. Bisa berdoa untuk teman-teman yang mengalami kekurangan. Ya kan? Bisa menghibur teman-teman yang lain kalau sedang susah. Jangan diejek gitu ya. Itu teman-teman artinya sudah menjadi saluran berkat, saluran mujizat bagi orang lain. Amin teman-teman. Siapa di sini mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran mujizat, saluran berkat bagi orang lain? Saluran mujizat di rumah, berkat bagi orang lain di sekolah, dimanapun kita berada. Yang penting kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Oke, kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Oke? Kita baca bersama-sama sekali lagi ya dengan suara yang bersemangat. 1, 2, 3. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang kau berikan kepada kami. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami membuka hati kami, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan. Engkau mau pakai kami menjadi saluran berkat, saluran mujizat buat orang lain, sehingga orang lain mengalami kasih Kristus yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati kami semua. Teman-teman sekalian, mari kita menerima berkat daripada Allah. Turunlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Allah Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, yang berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.